Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube saya Almana Nur Aisyah, kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi DNS server dan web server. Tugas yang diberikan oleh Pak Yusa Yuliansa. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan dulu sedikit apa sih DNS server itu. Oke, jadi DNS server itu adalah singkatan dari Domain Name System yang bertugas menyimpan semua data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Sementara DNS servernya sendiri adalah sebuah sistem komputer server yang menjalankan layanan kerja dari DNS. Oke, lalu fungsi DNS server itu apa aja sih? Fungsinya yaitu memudahkan pengguna untuk mengingat alamat website. Contoh, IP-nya adalah 142.251.32.14. Nah, lalu DNS-nya itu adalah google.com. Lalu selanjutnya yaitu melakukan penerjemahan domain pada sebuah situs ke IP address dan sebaliknya. Lalu tetap bisa melakukan akses situs walaupun IP address server dirubah. Yang terakhir bisa melakukan pendataan server email dan mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itu adalah fungsi dari DNS server. Lalu cara kerjanya yaitu user ingin mengunjungi halaman website, ketik IP address di browser. Lalu di DNS servernya domain name misal google.com. Nah, dari domain name google.com itu terdapat IP addressnya yaitu misal 142.251.32.14. Nah, itu contohnya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Oke guys, langsung saja kita ke prakteknya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan cloningannya yaitu DNS server. Kita pergi ke settings, lalu untuk name-nya bebas. Di sini saya pakai namanya DNS server Alma. Lalu kita pergi ke network. Untuk NAT-nya kita rubah menjadi host only adapter. Lalu kita pergi ke advance. Untuk promiscuous mode-nya kita rubah menjadi allow all. Lalu jangan lupa oke. Nah, di sini kita start ya, teman-teman. Oke, di sini kita login dulu sebagai super user, masukkan root dan masukkan passwordnya. Lalu klik enter. Kita buat terlebih dahulu IP address-nya dengan ketik IPA, lalu enter. Nah, di sini kita sudah dapat IP address-nya. Teman-teman, jika sudah dapat IP address, jangan lupa untuk foto terlebih dahulu, karena nanti kesananya kita akan banyak ditanyakan IP address-nya. Jadi supaya tidak lupa. Oke, jadi kita lalu buat terlebih dahulu IP address-nya dengan ketik nano spasi slice etc slice network slice interface. Lalu enter. Nah, jika sudah sampai di sini, bagian allow hotloop-nya kita rubah menjadi auto. Dari hotloop ini kita hapus dulu. Nah, kita rubah menjadi auto. Lalu bagian DHCP-nya yang paling bawah kanan kita rubah menjadi statis. Kemudian enter. Di sini klik tab. Lalu ketik address spasi
IP address yang sudah kita siapkan tadi, atau yang pas awal kita sudah foto ya teman-teman. Masukkan IP address yang itu. Tadi saya dapat IP addressnya 192.168.56.127. Lalu enter, klik tab lagi, kita masukkan netmasknya. Netmask spasi 255.255.255.0. Enter, tab lagi, kemudian IP networknya masukkan IP address yang pas awal, tapi oktet keempatnya kita masukkan angka 0. Lalu tab lagi, kita masukkan IP broadcast, ketik broadcast spasi, masukkan lagi IP-nya, tapi oktet keempat atau yang terakhirnya kita masukkan 255. Oke, jika sudah, kita ketik Ctrl plus X, lalu Y, lalu enter. Nah, di sini kita restart terlebih dahulu networknya dengan ketik slice etc slice init.d slice networking spasi restart, lalu enter ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul oke, maka networknya sudah terrestart. Lalu kita ketik IP A untuk cek IP addressnya sudah sesuai dengan yang kita buat tadi atau belum. Nah, sudah sesuai ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke control panel. Di sini view by-nya kita rubah dulu menjadi kategori. Lalu kita pergi ke network and internet, yang view network statusnya kita klik, lalu ke change adapter settings. Di sini kita pergi ke Ethernet 3. Maaf teman-teman, ini harusnya di klik kanan ya. Nah, lalu kita pergi ke properties. Di sini kita yang internet protocol version 4-nya diklik teman-teman, lalu ke properties. Nah, di sini kita rubah dulu dari obtain menjadi use the following IP address. Dari otomatis jadi manual ya. Lalu kita ketik IP address yang tadi. Lalu kita enter untuk dapat subnet masknya. Lalu default gateway-nya yang 127. Yang preferred DNS servernya juga jangan lupa diisi ya teman-teman. Ini oke kan saja. Yang DNS server ini sama juga kayak default gateway. Lalu oke. Lalu kita close semua. Kita akan kembali ke VirtualBox dan Debian. Lalu kita ketik ping spasi IP address yang Debian 192.168.56.127. Nah, di sini kita klik Ctrl plus C untuk memberhentikan ya. Nah, jadi teman-teman terserah mau pas di mana, yang penting pas lagi di sini teman-teman jika ingin memberhentikannya klik Ctrl plus C. Nah, untuk menghindari trouble pada saat instalasi dan mengkonfigurasi DNS server, kita ketik nano spasi slice etc slice apt slice source.list. Lalu kita enter. Nah, kita pergi ke bawah dulu.
Pada bagian deb yang pertama yang kedua ini, di awal-awalnya kita tambahkan tanda pagar ya teman-teman. Nah, kayak seperti contoh di video yang atasnya juga. Jika sudah, kita klik Ctrl plus X, lalu Y, lalu Enter. Kita pergi dulu ke device, kita akan menambahkan DPD2, lalu optical drives, kita akan pilih ke choose a disk file ya teman-teman, takutnya filenya ada error. Kita pilih yang DVD2 Debian-nya. Kita ketik AVT strip CD-ROM spasi O-nya satu aja, maaf ini salah, AVT strip CD-ROM spasi add, lalu enter lagi, dan di sini di sini sudah ada keterangannya bahwa kita sudah memasukkan DVD2. Kemudian kita akan install DNS servernya dengan ketik apt strip get install spasi bin 9 bind 9, lalu kita enter ketik Y, enter lagi. Di sini kita diminta untuk memasukkan DVD satunya. Kita masukkan dulu DVD satunya. Lalu force mount, jangan lupa diklik ya force mount-nya. Jika sudah, klik enter. Oke, tunggu dulu. Nah, oke, kemudian kita ketik lagi apt strip get spasi install strip install DNS utils, tidak perlu pakai spasi. Oke, lalu kita enter. Jika sudah, kita ketikkan cd slice etc slice bin, lalu kita enter, ketik ls. Di sini kita masukkan ke cp spasi db dot lokal spasi db dot, di sini bebas ya. Di sini saya kasih nama websitenya db.alma. Pakai nama teman-teman juga bisa. Lalu kita enter. Oh, maaf, kita ketik lagi cp spasi db titik IP address yang tadi, yang oktet paling belakangnya 127 spasi db titik 192.168.56.127. Enter. Nah, di sini kita akan diminta untuk kita masukkan lagi, ketik lagi nano spasi db.alma. Nah, di sini kita akan diminta untuk ganti nama localhostnya. Bisa kita lihat di sini tulisan localhostnya ada banyak. Jadi kita gunakan cara ini supaya cepat. Kita klik Ctrl plus yang garis miring itu, nah kayak di sini. Lalu ketik localhost, lalu enter. Nah, kita di sini ketik localhost. Nah, oke, lalu kita ke bagian
1001-nya kita ganti menjadi IP host kita, yaitu IP address kita pada oktet keempatnya, contoh 120. Ininya juga kita ganti teman-teman bisa mengikuti cara di video ya. Ini IP address yang tadi ya teman-teman. Oke, di sini kita enter, lalu ketik FTP, samakan seperti di atas ya. Ketik IN, kapital semua. Ini juga sama, A, spasi lagi. Masukkan lagi IP addressnya. Oke, lalu Ctrl plus X, Y, lalu enter. Kita akan ketik nano spasi namet titik nano spasi db titik 192 titik 168 titik 56 titik 127. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini lagi, nah kita sini ketik nano spasi namet.com .conf.default strip zones, lalu enter. Oke, pada bagian localhost kita ubah menjadi alma.com. Tanpa menghapus tanda kutip ya teman-teman. alma.com. Lalu bagian db.local ubah menjadi db.alma. Nah, yang ini kita hapus dulu lokalnya, lalu ubah menjadi db.alma. Selanjutnya, lalu angka 127 kita ganti menjadi IP address kita, tetapi tidak menggunakan IP host dan kita ketiknya secara terbalik. Contohnya dari oktet ketiga ya teman-teman, 56.168.192. Lalu bagian db.127, angka 127 kita ubah menjadi IP address, yaitu db yang IP address kita tadi yang 192.168.56.127. Lalu kita ketik Ctrl plus X, lalu Y, klik enter. Kita ketik nano spasi slice etc slice resolve .conf lalu kita enter. Ininya kita rubah ya teman-teman. Ketik name server spasi 192.56.120 yang IP address Debian tadi, lalu enter. Search alma.com, enter. Domain alma.com, lalu
klik ctrl plus X, Y, lalu enter. Nah, jika sudah kita restart dulu dengan ketik slice etc slice init.d slice bin 9 spasi status. Oke, lalu kita enter. Nah, jika ada tulisan conventional listening on dan all zones loaded, artinya ada IP address yang terubah. Kita cek dulu IP addressnya dengan ketik IPA ya, teman-teman. Jika lihat di sini statusnya itu sudah aktif karena sudah hijau. Oke, kita ketik dulu. Maaf teman-teman, kita ketik dulu slice etc slice init.d. Nah, jika IP addressnya terubah, kalian cukup restart saja networknya supaya kembali ke semula. Caranya ketik etc slice init.d slice networking spasi restart lalu enter. Jika sudah terrestart, kita bisa cek lagi IP ID-nya dengan ketik IPA. Nah, sudah. Jika sudah berubah kembali ke IP awal, kita ketik ns logup tanpa di spasi ya. Lalu kita enter. Ketik alma.com. Enter. Lalu ketik IP address yang Debian. Lalu ke enter lagi. Tanda kurung gitu, teman-teman jangan lupa pakai dulu di depannya ya. Oke, sebentar. Lalu kita ketik dulu IP addressnya yang di Debian tadi. Titik. Nah, lalu enter. Nah, lalu klik Ctrl plus C ya teman-teman. Lalu kita install Apache 2-nya. Perintahnya yaitu apt strip get install spasi Apache 2. Lalu enter. Nah, lalu di sini kita ketik enter. Oke, jika Apache 2 sudah terinstall, kita ketik cd spasi slice etc slice Apache 2 slice sites strip available. Lalu enter. Kita ketik ls, enter, ketik cp spasi 000 strip default .conf spasi alma.conf. Enter. Oke, jika sudah, kita pergi ke Google Chrome. Di sini saya pakai akun teman saya, teman-teman, soalnya laptop saya sedang dalam perbaikan. Oke, kita masukkan IP address yang di Debian tadi ya. 192.168.56.127. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan DNS server atau Apache 2-nya. Lalu kita coba menggunakan domain.
yaitu alma.com. Nah, jika sudah bisa tampil Apache 2 dengan IP address dan domainnya, maka instalasi dan konfigurasi DNS servernya sudah berhasil. Namun di sini saya akan memberikan cara mengubah tampilan Apache 2-nya sesuai yang kita mau. Kita ketik nano spasi alma.com .conf lalu enter. Nah, pada bagian server admin webmaster localhostnya, untuk webmaster localhostnya kita ubah menjadi alma@gmail.com. Kita hapus dulu ya yang server admin, kita rubah menjadi alma@gmail.com. Kita klik Ctrl plus X, lalu ketik Y, enter. Oke, kita ketik A2 di site, double S teman-teman, maaf, spasi 000 strip default.conf, lalu enter. Kita ketik service Apache 2 reload, service Apache 2 reload. Oke, lalu kita enter. Kita ketik cd spasi slice var slice www slice html slice, enter. Sudah ya, lalu kita ketik ls dan kita ketik enter. Ketik nano index.html, lalu klik enter. Jika muncul tampilan seperti ini, bisa klik tombol shift plus page down ya teman-teman, maka nantinya akan terblok semua. Namun jika tidak bisa, kita tekan saja tombol Ctrl plus K yang lama untuk menghapus semuanya. Jika sudah hilang semua, kita ketik seperti ini, kayak di laptop ya teman-teman, tanda kurung gitu, terus HTML dan tutup kurung. Nah, nanti akan berubah menjadi biru seperti ini, lalu enter. Sini saya masukkan nama Almana Nur Aisyah. Nah, teman-teman bisa mengikuti seperti yang saya cara lakukan di laptop. Di sini saya akan masukkan kelas, oke, lalu saya juga akan masukkan nama sekolah saya. Oke, garis baru BR lagi, SMK Negeri 1, SMKN 1 Majalengka. Kita masukkan tutorial mengubah tampilan Apache 2. Ketik Ctrl plus X, lalu Y, lalu enter. Lalu kita restart terlebih dahulu Apache 2-nya dengan ketik slice etc slice init.d
slice Apache 2 spasi restart. Oke, jika sudah muncul oke, artinya sudah terrestart. Lalu kita bisa cek lagi IP address-nya terubah atau tidak dengan ketik IP. Nah, jika terubah, kita restart lagi dengan ketik slice etc. Nah, oke teman-teman, nanti teman-teman bisa cek lagi di Chrome-nya dengan ketik alamat website yang tadi atau IP address-nya. Maka di situ nanti otomatis akan terubah dengan apa yang sesuai kita masukkan tadi, seperti nama, kelas, nama sekolah, yang tutorial mengubah Apache 2. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga berhasil ketika dicoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, share, and subscribe.